kenapa ada video somasi tersebut. Jadi sebelum saya upload, sebelumnya saya udah mencoba untuk menghubungi Andre, tapi tidak ada respon sama sekali. Saya sudah coba WA, sudah coba telepon, tidak ada jawaban sama sekali dari Andre. Karena memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Jadi selama ini tidak ada bahasan sama sekali ke saya, tidak ada basa-basi atau kabar apapun. Itu sudah lama ya, mungkin teman-teman tahu dari dulu Andre selalu membawakan lagu-lagu Mungkinkah dan Jangan Hidup Dirimu. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan ini, tetapi beberapa teman-teman musisi lain itu mendorong saya untuk supaya saya berani untuk melarang, karena memang di situ ada hak saya ya. Jadi ada hak intelektual di mana hak itu sudah melekat dalam saya yang sebagai pemilik lagu tersebut. Jadi memang saya bertujuan hanya untuk bisa berkomunikasi dengan Andre untuk masalah direct license untuk performing right. Tetapi karena Andre tidak ada sama sekali respon, akhirnya saya beranikan diri untuk membuat video larangan tersebut hanya untuk Andre dan juga Stinky. Mas, ini kita bicara soal lagu Mungkinkah ya? Ya. Apakah somasi ini hanya untuk Andre aja atau ada pihak lain? Hanya untuk Andre dan Stinky. Kalau teman-teman lain mungkin ini ya silakan aja, tapi memang harus intinya adalah mungkin lebih ke izin dulu, karena kan sekarang itu udah ada aturan yang sudah berlaku. Kenapa banyak teman-teman musisi pengarang lagu, komposer yang mulai speak up, karena memang selama ini aturan itu peraturannya belum terlalu mateng ya. Baru sekarang ini teman-teman musisi yang pengarang lagu khususnya bisa berani untuk speak up, karena memang sekarang pun lagi masih masa penggodokan untuk peraturan itu, dan kita berani karena memang seharusnya sudah diterapkan untuk performing right untuk direct license itu. Berapa kali dilarang ya Bang untuk membawakan? Iya, Andre dan Stinky. Bang, tapi dalam pembuatan lagu, kalau yang saya dapat informasi bahwa khusus untuk lagu Mungkinkah ya, nah itu ada andil juga Bang, dalam arti secara legal juga sudah dinyatakan sah bahwa Abang berdua dengan Bang Irwan. Apakah benar seperti itu Bang? Kalau secara legal ya gimana ya, kalau secara penciptaan atau pembuatan itu boleh dibilang saya itu 85%. Ya, jadi Irwan itu partnya hanya bagian kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya, biarkanlah, sampai itu aja. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu. Nah, mungkin teman-teman bisa nilai itu berapa persen kalau dilihat dari satu lagu itu. Menurut teman-teman musisi lain itu hanya 10%. Jadi lagu saya Mungkinkah ini ya boleh dibilang 90%, yang bagian empatnya Irwan 10%. Tapi dalam undang-undang sendiri kan itu menjadi menjadi kesatuan Bang. Saya nggak tahu tuh undang-undang yang mana. Publisher itu juga menyatakan begitu Bang, bahwa rangkaian tersebut satu menjadi satu. Jadi kalau istilah persenan mungkin di bagian, kalau dinyanyikan yang nggak boleh, berarti itu tidak boleh dinyanyikan yang bagian part yang khusus dia. Itu seperti apa Bang? Iya. Kalau yang saya mau begitu. Kalau memang Irwan masih mau membawakan, silakan bawa yang bagian partnya aja, bagian bridge-nya ya. Kalau pusat itu silakan bawa. Karena dari song pertama sampai ref itu karya saya. Berarti sejauh ini royalti dia tidak membayarkan ke Abang atau seperti apa? Maka akhirnya Abang nongol di media nih memberikan somasi terbuka. Untuk siapa nih? Untuk Andre apa? Untuk Abang? Ketika nyanyi lagu Mungkinkah dari Stinky maupun Andre? Ya, dari Andre sudah jelas selama ini nggak ada konfirmasi ke saya. Sudah lama sekali ya. Jadi kan saya itu dari album 1 sampai 5 bergabung di Stinky, kemudian album 6, 7, 8 saya sempat keluar dan gabung kembali dengan vokalis baru Ari. Nah, setelah itu, jadi selama saya tidak bergabung, yaitu mereka membawakan lagu Mungkinkah
nggak ada nggak ada pembicaraan dengan saya. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, sebetulnya saya nggak mempermasalahkan itu, tapi karena memang teman-teman mendorong, karena di sini ada hak dan kewajiban, hak moral ya, jadi saya beranikan diri untuk membuat video somasi tersebut. Tapi sebenarnya kesepakatan seperti apa sih Bang sebagai seorang pencipta lagu ya? Artinya kan pasti ketika lagu itu dinyanyikan oleh sebuah grup band, pasti itu ada kesepakatan royalti sebagaimana dan seterusnya. Itu sebenarnya seperti apa waktu awal menciptakan, kemudian sampai sejauh ini kan juga band udah ganti-ganti orang personel. Ya, untuk lagu ya, mungkin untuk lagu dari awal kan memang tidak menyangka akan terjadi seperti ini ya. Dari awal sebetulnya baik-baik saja, tapi memang secara peraturan itu kembali lagi ke dari license tadi. Jadi harus ada hak, harus ada kewajiban dari siapapun yang menyanyi kepada pengarang selama itu ada izin. Ya. Di sini saya menekankan lebih kepada Andre dan Sticky aja. Nah terus ada hal lain juga yang membuat saya berani untuk membuat video, karena saya sebelumnya masih tergabung dalam Sticky. Belum lama ini kan saya rehat istirahat karena ada sakit. Nah, jadi dari pihak Sticky itu bilang udah lo istirahat aja, tapi nanti ketika Sticky ada acara nanti kita kasih ada kebijakan lah, kita kasih sedikit. Nah itu di luar dari royalti, di luar dari performing right, hanya kebijakan dari Sticky aja, dan itu pun juga berlaku belum begitu lama, baru ada beberapa kali, dan secara nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Bang, akan bicara hak yang harus diterima kan katanya Irwan itu Sticky selalu memberikan royalti gitu kepada Bang Endang. Nah ini larinya maksudnya somasi ini hanya pelarangan kah atau mungkin karena ada sebab-sebab lain atau seperti apa? Ya, saya juga sempat baca seperti juga Irwan bilang selama ini Sticky memberikan itu ya jatah, itu bukan selama ini. Jadi belum lama ini, hanya beberapa kali. Kalau selama ini saya udah nerima sejak saya keluar dari awal dari album 678, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah album 678 saya nggak dapat apa-apa, terus kemudian saya gabung, saya memang nggak mempermasalahkan. Nah ketika tentang direct license ini naik dan teman-teman saya mendorong untuk berani maju, berani tampil untuk speak up, baru saya membuat video somasi tersebut. Pasca somasi ini keluar, muncul video Andre ya dengan main piano dengan lagu Mungkinkah dengan gaya nyelenehnya. Sudah lihat belum Mas? Belum lihat. Itu ada di Instagramnya dia. Ya, baru dengar aja teman bilang. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin ada maksud sindiran juga, saya nggak ngerti ya. Cuman yang pasti sih saya di sini dengan adanya video ini saya berharap dari Andre dan teman-teman Sticky mungkin bersedia untuk mediasi ya. Jadi nggak hanya sekedar saya buat video tapi mereka nggak ada respon sama sekali. Saya sih berharap di sini untuk merapikan ini aja, merapikan administrasi untuk masalah hak dalam performing right itu aja. Berarti Bang, setelah tapi somasi pasca- terbuka memang nggak ada komunikasi Bang atau seperti apa Bang? Setelah somasi terbuka gitu di media sosial Ya. dari pihak Sticky ada komunikasi kah untuk membahas masalah ini, dan tadi belum kejawab Bang soal ini larinya mau kemana, di pelarangan aja kah atau memang ada tuntutan soal royalty performance ini? Oh, sementara ini hanya larangan aja. Larangan aja berarti ya? Ini memang saya sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Irwan untuk masalah performing right ini. Saya pernah bicara dengan Irwan untuk saya minta untuk ada direct license langsung saya
selama ini kan nggak ada, hanya beberapa kali Irwan kasih beberapa kali event itu saya dikasih memang betul, tapi jumlahnya seperti yang saya katakan tadi, boleh dibilang menurut teman-teman saya juga tidak layak. Nah, jadi saya sempat bicara dengan Irwan, bisa nggak sih kalau kita negosiasi. Waktu itu saya minta nggak besar sebetulnya, ini kan angkanya sebetulnya nggak besar, saya hanya pengen ada tanggung jawab aja gitu. Nah, saya minta waktu itu hanya 2% dari setiap mereka tampil per event. Kalau dari Mas Irwan pribadi sih, dia udah masalah, oke nggak apa-apa. Tapi Irwan menanyakan kepada Nano dan Edi, dan ternyata Edi dan Nano tidak setuju dengan angka segitu. Ya itu juga sih yang membuat saya juga kenapa nggak setuju gitu. Padahal kan sebetulnya yang membayar ini bukannya Stinky atau Andre, tetapi yang membayar ini kan performing rights ini yang membayar si penyelenggara itu sendiri. Nah itu saya heran, kenapa kok saya minta hak saya dari bukan mereka yang mengeluarkan uang, bukan mereka yang membayar. Di sisi lain kan yang membayar harusnya itu penyelenggara event kan, tapi mereka tetap nggak terima gitu. Mungkin mereka kurang paham atau kurang mengerti, saya juga nggak tahu ya. Yang penting saya udah ajukan seperti itu, dan teman-teman Stinky masih tetap nggak terima. Untuk saudara Andi sendiri sampai sekarang belum ada respon. Bang, tapi sejauh ini sempat nyari tahu nggak sih berapa pemasukan royalty performance right dari lagunya mungkin ini? Belum. Saya belum coba cari tahu. Jadi sementara saya coba untuk larangan dulu ya, Bang. Supaya nanti kedepannya lebih rapi lagi, itu aja. Berarti ini bukan bicara soal royalty performance right, Bang? Atau mungkin seperti apa, hanya pelarangan aja untuk mengeluarkan lagu Stinky? Iya, pelarangan. Sengaja saya larang supaya nanti lebih rapih lagi dari pihak Andre atau pihak Stinky. Kita lakukan dari license tadi, jadi benar-benar jalan gitu aturannya, dari license jalan, dan performing right juga di situ kelihatan gitu dilakukan. Jadi ada win-win solusi, itu aja. Jatuh tempo somasi kapan, Bang? Gimana? Jatuh tempo somasi sampai kapan? Jatuh tempo somasi seperti yang saya bilang, waktunya tidak bisa ditentukan. Selama mereka nggak ada respon, ya berarti mereka kan nggak peduli. Selama mereka nggak respon, ya mungkin saya akan diskusi dengan teman-teman langkah berikutnya seperti apa. Mungkin nanti ada tahap lain lagi yang lebih menguatkan larangan tersebut. Bang, izin konfirmasi nih Bang, kan dari pihak sana mengatakan bahwa tadi Abang bicara bahwa nunggu respon ya. Nah, tapi pihak sana mengklaim bahwa pasca dari Abang upload video somasi terbuka tersebut, pertemanan mereka dengan Abang di Instagram, di sosial media itu sudah di Abang tutup. Nah, saat dia WA Abang juga hanya sekedar dibaca saja, tapi tidak ada respon untuk membalas perihal kenapa membuat. Padahal sebelumnya kan sempat ngobrol ya kan. Kaget nih. Itu hanya Andre. Hanya Andre aja. Andre saya WA, saya telepon, nggak direspon sama sekali. Kalau ke teman-teman Stinky masih hubungan masih baik. Cuman ini kan masalah nggak ada masalah pribadi, hanya sisi bisnisnya aja di sini. Hanya sisi untuk ya kita nggak munafik ya, dari setiap performance itu kan ada bisnisnya. Nah itu setiap pengarang lagu kan punya hak. Itu aja sih yang ditekankan di sini. Tapi penyampaian dari rekan Stinky bahwa